Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan padahal kalian mengetahuinya, ya. Bab ini adalah penyempurna dari bab sebelumnya, ya. Bab sebelumnya tentang ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha, yaitu berkaitan dengan menisbahkan kenikmatan kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan syirkul alfaz, merupakan syirik yang berkaitan dengan lafal. Bab ini juga berkaitan dengan hal tersebut, dengan syirik lafal, dengan syirik lafal. Al-musannif atau penulis rahimahullahu taala membawakan ayat ini. Ini adalah ayat ke-22 dari surat Al-Baqarah. Dan kita tahu perintah pertama dalam Al-Qur'an dalam mushaf adalah surat Al-Baqarah ayat 21, ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau kita buka mushaf dari Al-Fatihah, terus kita jalan, perintah pertama yang datang tentang tauhid. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga telah menciptakan nenek moyang kalian. Ya. Alladzi ja'alakumul arda firasya, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, was samaa'a binaa'a, dan menjadikan langit sebagai bangunan yang kokoh, ya. Kemudian menurunkan dari langit hujan, kemudian dengan hujan tersebut Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Kemudian di akhir ayat, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, karenanya janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Ayat ini, ya, banyak faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, ya. Jadi Allah buka dengan perintah, ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sembahlah Rabb kalian. Ini adalah perintah pertama dalam mushaf tentang tauhid, ya, kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Namun kita tahu perintah beribadah kepada Allah saja tidak cukup, harus disertai dengan larangan terhadap syirik. Ini perintah bertauhid tidak sempurna kecuali disertai dengan larangan berbuat syirik. Jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan padahal kalian tahu. Sementara ini adalah larangan berbuat syirik. Dan kita tahu bahwasanya tauhid tidak sempurna kecuali disertai dengan larangan berbuat syirik, ya. Ubudullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah apa? Taghut. Beribadahlah kepada Rabb kalian dan jangan bikin apa? Syirik. Baru sempurnalah tauhid tersebut, ada perintah, ada larangan. Padahal kalian tahu, maksudnya tahu apa? Tahu bahwasanya yang menurunkan hujan, yang menciptakan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya kan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang mencipta kalian, walladzina min qablikum, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, ya. Kemudian yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, yang menjadikan langit sebagai bangunan, kemudian yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuhan. Kalau kalian tahu semua itu hanya Allah, padahal kalian tahu, fala taj'alu lillahi andada, maka jangan jadikan bagi Allah tandingan. Nah, poin-poin tadi di sini, apa saja poin-poinnya tadi? Menciptakan kalian, kan? Terus siapa? Nenek moyang kalian, sebelum kalian. Terus apa lagi? Menjadikan bumi hamparan. Terus langit bangunan. Terus apa lagi? Menurunkan hujan, terus menumbuhkan apa? Tumbuhan. Ini semuanya adalah poin-poin tauhid rububiyah. Ini poin-poin tauhid rububiyah. Dan kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka mengakui tauhid apa?
rububiyah. Hanya saja mereka terjerumus dalam kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Dan di antara metode Al-Qur'an adalah berdalil dengan tauhid ar-rububiyah, yaitu wahai orang musyrikin, kalian tahu, wa antum ta'lamun, kalian tahu tidak ada yang menciptakan kalian kecuali Allah, tidak menciptakan nenek moyang kalian kecuali Allah, tidak ada yang menjadikan bumi sebagai hamparan kecuali Allah, tidak ada yang meninggikan langit sebagai bangunan kecuali Allah, tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah, tidak ada yang menurunkan tumbuhan kecuali Allah. Kalian tahu tauhid rububiyah, maka konsekuensinya tidak ada yang boleh kalian sembah kecuali siapa? Allah. Maka metode Al-Qur'an sering berdalil dengan tauhid rububiyah untuk tauhid apa? Uluhiyah. Ya. Jadi ini maksud daripada ayat yang dibawakan oleh penulis ya. Namun kita akan fokus pada makna fala taj'alulillahi andada. Apa maknanya ini ya? Apakah terbatas hanya pada syirik akbar atau juga termasuk syirik asghar ya? Maka al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala untuk menafsirkan ayat ini, beliau membawakan perkataan para salaf, dan itu adalah metode tafsir yang terbaik ya. Kita tahu untuk menafsirkan Al-Qur'an, yang pertama adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang lainnya, dengan ayat yang lainnya ya. Dan ini kita bisa lihat misalnya tafsir Ibnu Katsir ya. Beliau Ibnu Katsir rahimahullah fokus dalam menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya. Kalau yang mu'asirin, orang-orang sekarang kontemporer seperti Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullah dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, beliau selalu berusaha menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya ya. Kalau tingkatan itu tingkatan pertama, tingkatan kedua menafsirkan ayat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan ketiga menafsirkan ayat dengan perkataan para sahabat. Tingkatan keempat menafsirkan ayat dengan tafsiran tabi'in. Ya. Tingkatan kelima baru menafsirkan ayat dengan konsekuensi bahasa. Saya ulangi, metode tafsir yang benar adalah menafsirkan ayat dengan apa? Ayat. Kemudian ayat dengan hadis. Setelah itu ayat dengan perkataan salaf, yaitu dengan sahabat, perkataan sahabat, tafsiran sahabat, kemudian dengan tafsiran tabi'in, baru kemudian dengan muqtadal lughah, dengan konsekuensi dari bahasa Arab itu sendiri. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini dengan perkataan para salaf. Maka beliau membawakan di sini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Kata beliau, qala Ibnu Abbasin fil ayah. Berkata Ibnu Abbas tentang ayat ini, fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah. Al-andad huwa syirku. Kata Ibnu Abbas, jadi tafsir dengan perkataan sahabat. Makanya antum kalau belajar tafsir antum harus lihat apa tafsiran para sahabat. Yang paling sering menukil adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari kalau sudah menafsirkan ayat, beliau berkata ayat ini ada 3 pendapat. 1, 2, 3. Adapun pendapat pertama adalah pendapat sahabat, dia sebutkan sahabat, kemudian tabi'in. Pendapat kedua adalah pendapat siapa? Salaf, dia sebutkan. Pendapat ketiga siapa ya? Jadi kita tahu ternyata ayat ini ada 3 pendapat misalnya. Dan itu metodenya Ibnu Jarir At-Tabari. Maka dia menyebutkan pendapat, kemudian dia sebutkan siapa yang berpendapat dengan pendapat ini dari kalangan sahabat dan para tabi'in, dan dia menyebutkan sanadnya ya. Sanad beliau haddatsana an fulan dari Ibnu Abbas, an fulan dari Muhajahid, an fulan dari Ikrimah ya, dari Qatadah dan seterusnya. Di sini tafsiran Ibnu Abbas tentang ayat ini, al-andad huwa syirku. Andad jamak dari niddun. Niddun artinya tandingan. Tandingan atau saingan atau kuf'un, yaitu yang setara, itu namanya niddun. Jamaknya andad. Al-andad huwa syirku. Al-andad adalah syirik akhfa min dabibin namli ala sofatin sauda. Yang dimana kesyirikan lebih samar daripada bekas rayapan semut di atas batu yang hitam. Fi dzulmatil lail, dalam kegelapan malam. Wa huwa an taqul, yaitu engkau berkata, wallahi wa hayatika ya fulan. Demi Allah dan demi kehidupanmu wahai si fulan. Atau engkau berkata wa hayati, demi kehidupanku. Wa taqul, dan engkau berkata juga di antara syirik kecil, laula kulaibatu hadza la atana lusus. Kalau bukan karena anjing kecil ini, mungkin kita sudah didatangi oleh pencuri. Kemudian juga engkau berkata walaulal battu fid dari la atal lusus. Kalau bukan ada angsa di rumah, ya tentu sudah rumah kita kemasukan pencuri.
Wa qaulur rajuli li sahibihi, demikian juga perkataan seorang terhadap kawannya, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa qaulur rajuli, dan juga perkataan seorang, laulallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan si fulan. La taj'al fiha fulanan, jangan kau masukkan si fulan bersama Allah. Hadza kullahu bihi syirkun, ini semua adalah kesyirikan. Perkataan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Baik, ini sudah ya. Jadi kata Ibnu Abbas, jadi al-andad ya, al-andad jamak dari apa? Niddun. Niddun itu sama dengan tandingan atau setara atau yang sama ya. Ini kata Ibnu Abbas adalah syirik. Yang kata Ibnu Abbas, wa huwa syirku, dia adalah syirik, akhfa min dabibin namlah as-sauda fi safatin sauda fi zulmatil lail. Bahwasanya syirik lebih samar dari bekas rayapan semut hitam. Rayapan semut ya di batu hitam dalam kegelapan malam. Maksudnya apa? Maksudnya syirik itu sangat tidak terlihat, sangat samar. Kalau ada semut berjalan ya, kemudian bekas langkah kaki semut kelihatan atau tidak? Jangankan langkah kakinya, semutnya aja kita nggak lihat. Apalagi di malam hari, dalam kegelapan malam, di batu yang hitam, semutnya hitam sekalian ya. Pas jalan semut, kita nggak bakalan lihat semut tersebut. Tetapi bukan hanya, Ibnu Abbas mengatakan bukan semutnya, tapi bekas langkah kakinya. Kalau kita manusia kan jalan kelihatan bekas langkah kaki kita, tapak kita. Nah semut juga punya bekas tapak kaki, tapi kita nggak lihat. Ya, siang bolong aja kita nggak lihat. Ya. Apalagi di malam hari di atas batu apa? Batu hitam. Jadi syirik tersebut syirik yang sangat samar. Oleh karenanya para ulama membagi syirik ya, bisa ditinjau dari pembagiannya, bisa ditinjau dari besar kecilnya, maka dibagi menjadi apa? Syirik besar, syirik apa? Syirik kecil. Syirik akbar sama syirik asghar. Kemudian juga bisa ditinjau dari kelihatan atau tidaknya. Maka dibagi menjadi syirik jali, yang itu syirik yang jelas. Namanya syirik khafi, yaitu yang tidak nampak atau samar. Syirik yang jali bisa besar, bisa kecil ya. Ini sekarang ditinjau dari ini ya, syirik yang jali bisa besar, bisa kecil. Contoh misalnya ya, syirik yang besar, misalnya apa? Motong hewan untuk jin, kelihatan sekali. Kecil misalnya pakai jimat misalnya. Nah, syirik khafi juga bisa besar, bisa kecil ya. Besar misalnya khauf sir ya. Atau jangan begini. Bisa besar, bisa kecil, tapi kita bagi aja dua, bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama yang berkaitan dengan niat dan tujuan, yang berkaitan dengan lafal. Nah, yang berkaitan dengan niat dan tujuan ya bisa besar, bisa kecil ya. Seperti kalau besar apa? Takut sir. Sudah pernah kita jelaskan ya. Kecil misalnya riya, ujub, ini semua dalam hati, tidak ada yang kelihatan. Yang berkaitan dengan lafal ya, inilah ya yang tidak kelihatan ya, syirik kecil sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Jadi apa yang disebut Ibnu Abbas semua masuk di sini. Masuk di sini. Tadi Ibnu Abbas mengatakan al-andad huwa syirku ya, wa huwa akhfa min dabibin namlah fi safatin sauda fi dzulmatil lail. Bahwasanya syirik itu lebih sama dari bekas rayapan semut di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Wa huwa antakul. Kemudian disebutkan contohnya. Engkau berkata, kalau bukan karena ada anjing, mungkin kita sudah kemasukan apa? Pencuri. Kalau bukan karena angsa, maka kita sudah kemasukan apa? Pencuri. Perkataan seorang, demi hidupku, ya, demi Allah dan demi hidupku, bersumpah dengan nama selain Allah. Atau tadi disebutkan juga apa? Masya Allahu wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendakmu, karena kehendak Allah dan kehendak si fulan. Itu semua kenapa disebut oleh Ibnu Abbas dengan syirik yang khafi? Karena banyak orang tidak sadar tatkala melakukannya, disangka itu bukan apa? Kesyirikan. Sekedar ucapan biasa, ternyata itu merupakan kesyirikan. Kalau ini dia khafi, samar, jelas karena dalam hati tidak ada yang bisa lihat.
Ini kelihatan terungkap, tapi kenapa disebut khafi? Karena banyak orang yang tidak sadar kalau itu merupakan apa? Kesyirikan. Paham? Khaufu sir masih ingat? Udah lupa? Khaufu sir itu takut kalau tidak kasih sajen nanti bakalan kualat dari jinnya atau kualat dari itu, namanya khauf sir, ya. Ketakutan yang tidak ada sebab yang nyata, ya. Takut terkena kualat dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memberikan ibadah kepadanya. Taib. Maka kalau kita bisa simpulkan, ya, syirik-syirik kecil tersebut, ya, dari contoh-contoh yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, apa aja? Bersumpah dengan selain apa? Selain Allah. Tadi wahayati, demi kehidupanku, ya. Atau menggandengkan sumpah dengan Allah dan makhluk. Seperti tadi dia mengatakan wallahi wahayatika, seperti demi Allah dan demi kehidupanmu. Di antaranya lagi apa? Menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ini semua tafsiran Ibnu Abbas, ya, selain Allah. Tadi contohnya apa? Kalau bukan pencuri, tidak ada bebek. Kalau bukan angsa, pencuri masuk, ya. Pencuri sudah masuk. Apalagi yang di sini Ibnu Abbas menggandengkan kehendak Allah dengan kehendak yang lain. Tadi apa? Masya Allahu wa sya'a fulan, ya. Buka ke atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Ini semua adalah syirik kecil. Ini semua termasuk dalam apa? Andad. Paham? Tadi saya ulangi, disebut syirik khafi, padahal terlafalkan karena kebanyakan orang enggak tahu kalau itu apa? Syirik. Dan ini sering terungkap di masyarakat, ya. Kalau bukan karena ini, kalau bukan karena ini, ya, sumpah dengan nama selain Allah, ya. Demi kamu, demi ini, demi misalnya demi Ka'bah, demi kubah hijau, ya, dan yang lainnya, ya. Bersumpah dengan demi negeri misalnya, ya, demi apalah, ya. Itu semua adalah lafal kesyirikan. Banyak orang tidak sadar padahal itu lafal kesyirikan. Baik, kalau sudah tolong dihapus. Kemudian muallif Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala membawakan hadis dari Umar, wa an Umar bin Khattab, yang benar dari Ibnu Umar. Di sini beliau salah, waham, ya. Beliau bersalah, yang benar wa an Ibnu Umar. Bukan dari Umar, dari anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kafir atau dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah adalah dosa besar meskipun dia syirik kecil. Ya, tapi dia merupakan dosa besar. Makanya sampai kata Nabi, faqad kafar, dia telah kufur atau dia telah melakukan kesyirikan. Hadis riwayat Tirmizi dan dihasankan oleh Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Hakim, ya, dalam Mustadraknya, ya. Kemudian beliau membawakan lagi asar dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, wa qala Ibnu Mas'ud. Ini semua jadi dibawakan perkataan sahabat, ya. Wa qala Ibnu Mas'ud berkata, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Aku bersumpah dengan nama Allah namun saya bohong, lebih aku sukai daripada jujur namun bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, kata Ibnu Mas'ud, kalau disuruh bandingkan mana lebih parah, sumpah dengan nama Allah tapi bohong atau bersumpah jujur tapi dengan nama selain Allah. Lebih baik yang mana? Enggak ada yang lebih baik. Lebih parah yang mana? Lebih parah bersumpah jujur dengan nama selain Allah. Ya. Karena apa? Karena dosa syirik lebih besar daripada dosa dusta. Karena dosa syirik lebih besar daripada dosa dusta. Ibnu Mas'ud tahu bahwasanya bersumpah palsu, bohong dengan nama Allah itu dosa besar. Dan beliaulah yang pernah meriwayatkan hadis, ya. Nabi SAW bersabda, man halafa ala yaminin yaqtata'u biha mala muslimin wa huwa fihi kadzibun laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah bohong dalam rangka mengambil harta seorang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam kondisi Allah murka kepadanya. Ya, berarti bersumpah dengan nama Allah bohong dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar.
Ya, bayangkan orang bohong, ya, sumpah yang penting dia bisa ngambil harta orang, ya. Maka dia bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah murka kepadanya. Berarti bersumpah dengan nama Allah bohong, dosa besar. Tapi lebih besar daripada itu, bersumpah dengan nama selain Allah meskipun jujur. Karena bersumpah dengan nama selain Allah jujur itu syirik. Apalagi sudah bersumpah dengan nama selain Allah bohong lagi, double-double ya. Dia jujur aja lebih besar dosanya daripada bersumpah dengan nama Allah bohong. Oleh karenanya Syekh Saleh Sindi pernah bercerita, jadi ada seorang yang dia sadar, ya, dulu dia pernah terjerumus dalam tarekat tertentu, ya. Kata dia, ada seorang, ya, dituakan atau dihormati, ya. Kalau ada orang masalah datang ke orang tersebut. Kalau ada yang punya masalah bertikai datang kepada dia. Tapi syekh ini atau yang dituakan tersebut, yang dihormati tersebut, kalau ada dua orang bermasalah, yang satu sumpah, yang satu nuduh dan satunya sumpah dan macam-macamnya, maka supaya dia tidak bohong, maka dibawa ke kuburan wali, ya. Kamu bersumpah dengan nama wali ini bahwasanya kamu tidak bohong. Akhirnya dia jujur, ya. Karena kata syekh tersebut, kalau saya suruh bersumpah dengan nama Allah depan saya, dia berani bohong. Tapi kalau saya suruh sumpah dibawa ke depan kuburan di atas nama wali tersebut, dia enggak berani. Takut kualat, ya. Jadi ada orang seperti itu, kalau bersumpah dengan nama Allah bohong, enggak takut kualat, tapi kalau bersumpah dengan nama wali atau nama sunan atau nama yang lainnya, takut kualat kalau bohong. Maka dia jujur kalau bersumpah dengan nama selain Allah. Padahal itu adalah syirik, ya. Kemudian asar berikutnya wa an Hudzaifah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Hudzaifah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, la taqulu masyaallah wa syaa fulan. Ini sama dengan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Janganlah kalian berkata masyaallah wa syaa fulan. Karena Allah dan karena kehendak Allah dan kehendak si fulan. Walakin qulu masyaallahu tsumma syaa fulan. Tapi katakanlah karena kehendak Allah kemudian karena kehendak fulan. Kalau itu boleh. Karena ada kata kemudian. Tapi kalau dan karena kehendak Allah dan kehendak fulan atau kehendakmu, kata dan ini menunjukkan kesetaraan, tidak boleh. Dan itulah syirik. Ya. Tidak boleh juga kita mengatakan karena Allah dan karena kamu, tidak boleh. Tapi kita bilang karena Allah kemudian dengan sebab kamu, itu baru yang benar. Kita harus hati-hati dalam mengucapkan lafal. Ya, Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau ada saingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengatakan karena Allah dan karena kehendak fulan, berarti kita menggunakan kata dan, ini berarti menyetarakan, ini syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang hal tersebut, ya. Kemudian yang terakhir, Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah membawakan asar dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai seorang tabi'in, ya. Beliau annahu yakrahu an yaqula ar-rajulu a'udzu billahi wa bika. Dia tidak suka seorang berkata, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Ya, ada dan lagi, tidak boleh. Wa yajuzu an yaqul, tapi hendaknya orang berkata, a'udzu billahi tsumma bika. Aku berlindung kepada Allah, kemudian aku berlindung dengan engkau. Ya, kita ambil sebab, ya. Berlindung kepada Allah, kemudian kita berlindung dengan misalnya polisi atau petugas keamanan, tidak apa-apa. Tapi kalau kita bilang a'udzu billahi wa bika, aku berlindung kepada Allah dan engkau, ini syirik. Lafal syirik, ya. Ini semua syirik kecil. Kemudian qal wa yaqulu laulallahu tsumma fulan. Boleh juga seorang berkata kalau bukan karena Allah kemudian karena sebab si fulan. Wala taqulu laulahu wa fulan. Jangan berkata kalau bukan karena Allah dan si fulan. Maka itu syirik karena menggunakan kata dan. Mau yang tepat menggunakan kata kemudian. Ya, karena Allah kemudian karena engkau, itu enggak apa-apa. Ya. Ya. Tapi ingat, kalau sumpah enggak boleh. Enggak boleh kita bilang demi Allah kemudian demi engkau. Ini enggak boleh. Kalau sumpah tetap tidak boleh, ya. Karena sumpah dengan nama selain Allah adalah kesyirikan. Baik. Inilah tafsiran dari wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Perhatikan di sini, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala taj'alu lillahi andadan. Ayat ini turun kepada kaum musyrikin Arab. Tentang kaum musyrikin Arab. Kaum musyrikin Arab mereka melakukan syirik kecil atau syirik besar? Syirik besar.
pelaku syirik akbar. Yaitu mereka mengambil tandingan-tandingan bagi Allah, berhala-berhala mereka. Jadi andat sini maksudnya berhala-berhala. Jadi asalnya ayat ini berkaitan dengan syirik akbar. Akan tetapi para salaf berhujjah untuk mengingkari syirik asghar. Berhujjah untuk juga mengingkari syirik kecil. Tadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan andat dengan syirik-syirik khafi tadi. Syirik-syirik khafi semua syirik kecil atau syirik besar? Syirik kecil semua. Kenapa? Karena sama-sama maknanya sama, menjadikan tandingan bagi Allah. Cuma ini tingkatan besar, adapun yang tadi tingkatan apa? Kecil. Tetapi boleh berhujah dengan ayat berkaitan dengan syirik akbar untuk mengingkari syirik kecil karena sama-sama menjadikan Allah sebagai tandingan. Paham? Jangan ada bilang, ente itu baca ayat-ayat tentang syirik akbar, kenapa ente tembak-tembakan ke kita? Kita bilang yang nembakkan ke ente adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang lebih paham tentang Al-Quran. Jadi, kenapa boleh demikian? Kenapa boleh demikian? Ada dua sebab. Ya, yang pertama, karena syirik besar maupun kecil sama-sama menjadikan tandingan bagi Allah. Meskipun tingkatnya berbeda. Yang kedua, lafal andat ini adalah nakirah dalam konteks larangan, maka memberi faedah keumuman, mencakup semua tandingan besar maupun kecil. Andat di sini fala taj'alu, bukan fala taj'alu. Fala taj'alu lillah, janganlah kalian menjadikan, berarti larangan bukan? Larangan. Andat nakirah ada tanwin, dan kita sering sampaikan hal ini bahwasanya kaidah lafal nakirah jika datang dalam larangan maka memberikan faedah keumuman. Dari dua sebab inilah ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berdalil dengan ayat berkaitan dengan syirik besar untuk mengingkari syirik apa? Syirik kecil. Kemudian bahasan berikutnya ya. Semua syirik khafi maksudnya yang syirik lafal hukum asalnya syirik kecil. Namun bisa berubah menjadi syirik akbar jika meyakini. Akan tetapi kebanyakan kaum muslimin yang mengucapkannya tidak meyakini. Contoh perkataan seorang, kalau bukan karena angsa, polisi sudah masuk. Apa dia meyakini bahwasanya angsa ini yang mengatur alam semesta sehingga dia yang berhasil melarang amal? Tentu tidak. Dia meyakini cuma sebab. Dia yakin bahwasanya yang mengatur semuanya adalah siapa? Allah. Ya, maka ucapan itu adalah syirik kecil. Tapi kalau dia yakini benar-benar angsa ini yang menyelamatkan dia, syirik akbar berarti. Ya, tidak boleh. Kita meyakini semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah menolong kita melalui apa? Angsa ini, ya. Kita sebagaimana kita jelas pada pertemuan kemarin, ya, sebagai kita yang ditolong kita berterima kasih. Kita berterima kasih. Oleh karenanya kita wajib misalnya berterima kasih kepada kedua orang tua yang dengan sebab kedua orang tua kita bisa lahir, dia yang rawat kita. Tapi yang menciptakan kita siapa? Allah apa orang tua? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berterima kasih kepada kedua orang tua. Sama, kita berobat yang sembuhin Allah tapi melalui dokter tertentu. Maka kebanyakan orang tatkala mengucapkan kalau bukan karena dokter, dia tahu yang sembuhkan Allah, tapi itu sekedar apa? Ucapan. Kalau dia meyakini dokter ini yang menyembuhkan, mematikan, ya kafir. Tapi saya rasa nggak ada yang ngomong demikian. Saya rasa tidak ada yang meyakini demikian. Oleh karenanya hukum asal syirik khafi adalah syirik apa? Kecil. Maka tidak boleh seorang mengatakan saya tidak bermaksud. Justru kau tidak bermaksud itulah syirik kecil. Kalau kau bermaksud malah syirik apa? Syirik besar. Saya ngomong ini bukan bermaksud demikian, sekedar nyebutin sebab itulah syirik kecil. Kalau kau bermaksud malah justru jadi syirik apa? Syirik besar. Jadi ini dalil bahwasanya bagaimana syariat sangat berhati-hati bahkan dalam masalah lafal, seorang membersihkan tauhidnya, baik lafalnya maupun hatinya maupun anggota tubuhnya. Ya. Coba kita bandingkan ya, penulis kitab Fathul Majid, syarah daripada kitab Tauhid ya. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucunya Muhammad bin Wahab ya. Jadi penulis Fathul Majid itu cucunya. Semua namanya Alu Syekh, itu keturunan Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, seperti Menteri Agama sekarang Syekh Saleh Alu Syekh. Mufti juga Syekh Abdul Aziz Alu Syekh.
Ya, Imam Masjid Nabawi, Husain Al-Syekh. Ya, semua yang Al-Syekh keturunan berarti keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan mereka banyak orang-orang terpandang di Saudi ya. Ya, ada yang baik, ada yang kurang. Ya, tapi demikianlah. Semua orang ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Di antaranya Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Wahab, beliau tatkala mensyarah masalah ini, ya, dia mengajak kita bandingkan. Ngucapin gini aja syirik, ngucapin demi Allah dan demi Nabi, syirik, nggak boleh. Karena Allah dan karena Nabi, syirik atau bukan? Syirik. Kalau bukan karena dokter, mungkin itu syirik. Itu saja syirik, apalagi kemudian antum bayangkan seorang membaca di acara maulid, membaca qasidah burdah, ya, yang isinya ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk termulia, kepada siapakah aku harus berpegang, berlindung kepadanya selain engkau tatkala terjadi musibah yang meliputi segalanya ya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illam yakun fi ma'adi akhidan bi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Kalau ya bahwasanya engkau tidak memegang tanganku ya pada hari kemudian ya, maka katakanlah wahai orang yang tergelincir kakinya, ya, itu bukan celaka. Fa inna min judika dunya wa dharrataha, di antara kedermawananmu wahai Nabi adalah dunia dan akhiratnya. Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami, di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz ya. Ini syirik atau bukan? Syirik jelas. Ya, dia mengatakan kalau dalam kondisi terdesak yang musibah menimpa secara umum, tidak ada tempat berlindung kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini bukan lagi pakai dandan langsung kepada enggak pakai enggak pakai suma, langsung kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bilang kalau bukan karena ang saja syirik, apalagi ngomong kayak gini. Apalagi ngomong kayak gini, apalagi meyakini hal tersebut. Apalagi mengatakan di antara kedermawanan engkau adalah dunia dan isinya, dan di antara ilmumu ilmu lauhil mahfuz. Padahal Nabi tidak tahu yang gaib. Ini semua sikap gulu berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih daripada orang tua kita, harus lebih daripada diri kita, namun tidak boleh kita mengkultuskan Nabi lebih daripada tempatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara bin Maryam. Ya. Inna mana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebihan kepada aku sebagaimana orang Nasara berlebihan kepada Isa bin Maryam. Sungguhnya aku hanyalah hamba, katakanlah Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Taib. Ini ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bishawab. Bagaimana menghadapi pendapat yang menyamakan antara tauhid yang terbagi menjadi tiga dengan trinitas kaum Nasara? Ini orang yang ngomong begini, orang bahlul ya. Ya, apalagi dia pernah belajar di Saudi, dia tahu beda antara trinitas dengan bagi tauhid menjadi tiga ya. Dia tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu dalam rangka untuk menipu kaum muslimin ya. Karena semua orang belajar tauhid ngerti bagi tauhid itu bukan membagi Allah jadi tiga, ini sekarang metode belajar. Antum tidak usah bagi tauhid menjadi tiga, enggak ada masalah ya. Yang penting jangan syirik dalam rububiyah, jangan syirik dalam semua sifat, jangan syirik dalam apa? Uluhiyah. Ini sudah saya bahas bahwasanya pembagian tersebut dalam rangka metode belajar ya. Kenapa dibagi? Karena ada penyimpangan. Orang-orang musyrikin dahulu, mereka dalam tauhid rububiyah mereka benar. Bahwasanya mereka meyakini Allah mencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Salahnya di mana? Salahnya mereka berdoa kepada selain Allah. Nah, kesalahan ini kita namakan dengan tauhid uluhiyah. Antum enggak usah namakan juga enggak ada masalah. Yang penting antum benar semuanya. Itu aja sebenarnya. Apakah setiap yang dibagi menjadi tiga kemudian trinitas? Mereka juga bagi ya. Asy'ariyah juga bagi tauhid menjadi tiga. Ya. Hululiyah juga bagi tauhid menjadi tiga ya. Jadi saya heran ada orang seperti begini ya. Ini jelas bahwasanya dia tahu bahwasanya maksud, apalagi orang sudah belajar di Saudi, tahu orang ulama Saudi waktu mengatakan tauhid menjadi tiga bukan maksudnya trinitas. Ya. Tapi ada yang bagi jadi empat, kemudian jadi apa? Fornitas. Maksudnya sekedar kebetulan bagi tiga kemudian disamakan dengan, maksud saya ini benar-benar kejam orang seperti ini. Benar-benar ingin menipu umat, kalau kita mau bantah-bantah yang jujur saja, jangan nggak jujur. Ya.
Kita tahu ini bukan begitu maksudnya, terus kenapa kita langsung bilang ini trinitas? Benar-benar tidak jujur, jadi orang keji seperti ini. Ya. Saya senang kalau misalnya ada orang menyimpang atau menyelisih kita, bantah secara ilmiah, nggak ada masalah. Tapi bantah dengan kebohongan, ini orang keji seperti ini, saya tidak suka. Kalau dia bantah dengan ilmiah, maksudnya benar ini salah karena begini. Tapi hanya sekedar 3 kemudian dikatakan trinitas. Gara-gara cuma 3, ya sudah saya nggak usah bagi 3, saya bagi 2, karena ada yang bagi juga 2. Nah, terus apa lagi? Ya sudah nggak usah bagi, nggak ada masalah. Yang pentingnya tauhidnya apa? Benar. Ya. Jadi ini cuma sekedar metode belajar. Ya. Karena ada orang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat. Ya. Orang Asy'ariyah juga membagi tauhid menjadi 3. Mentauhidkan Allah dalam zat, mentauhidkan Allah dalam af'al, mentauhidkan Allah dalam sifat. 3 juga. Asy'ariyah juga trinitas. Semua yang bagi 3 trinitas. Jadi subhanallah, saya kadang-kadang kenapa orang seperti begini gitu. Jujur lah, kalau bantah jujur, nggak ada masalah, kita salah mungkin kita perbaiki. Tapi kalau bantah dengan kebohongan bahwasanya bagi tauhid jadi 3 trinitas, wah ini keji banget ini. Keji, nggak benar orang seperti ini. Provokator. Bagaimana hukumnya seorang yang mengetahui bahwa ia berdusta namun ia tetap bersumpah dengan nama Allah? Ya tadi, dosa besar. Tadi ya. Barang saya bersumpah dengan nama selain Allah, berdusta untuk mengambil harta seorang muslim, laki Allah wa huwa ghadban. Dia akan bertemu Allah pada hari kiamat, Allah akan murka kepadanya. Ustaz, bagaimana kalau kita diundang ke acara akikahan tetangga, di situ ada doa bersama, ya. Bolehkah kita menikah? Kalau doa bersama enggak ada masalah. Doa, ada yang mendoakan seorang mengaminkan enggak ada masalah. Ya, bukan rutinitas Nabi, tapi Nabi berdoa orang mengaminkan boleh, sesekali enggak ada masalah, enggak ada masalah. Para ulama juga mereka sering berdoa, tatkala selesai kajian mereka berdoa, banyak mengaminkan. Intinya kalau masih ada suatu acara ternyata bercampur dengan bid'ah misalnya, antum datang pas jangan bid'ahnya, paham? Contoh, misalnya acara tahlilan. Acara tahlilan ya, itu bid'ah, tidak ada contohnya. Nabi SAW keluarganya meninggal, tidak pernah bikin acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-7, hari ke berapa lagi? 40, terus 100, kemudian apa? 1000, bikin undangan makan, semua orang datang, walimah kematian, ini enggak pernah Nabi kerjakan. Yang ada orang meninggal, Nabi suruh bantu orang tersebut, dia sudah kena musibah. Kemudian takziah 3 hari. Setelah itu cukup. Ini sunnah Nabi SAW dilanggar. Ya, taib. Kalau ada orang meninggal, kita tahu sunnahnya kita bantu dia, maka datang enggak ada masalah. Pas ada acara-acara makan-makan, jangan kita ikuti. Kita datang sebelum atau kita datang sudah mereka buyaran. Ya. Enggak ada masalah, karena memberi takziah kepada orang meninggal sunnah atau bukan? Sunnah. Ya. Sama seperti misalnya ada acara pernikahan, walimah pernikahan. Jam 12 penyanyi dangdut akan bergoyang. Ya sudah, antum datang setengah 12. Ya. Pas antum mau jam 12, antum pulang sisipan sama penyanyi dangdut. Ittaqillah, ente bilang. Goyang di rumah sana, jangan goyang di sini. Jadi datang sebelum terjadi acara seperti itu, atau datang setelah mereka buyaran, tidak apa-apa. Karena hukum asalnya datang walimah, hukum asalnya syar'i. Ya, seperti itu. Makanya semua acara yang ada bercampur, antum usahakan menghindar sebisa mungkin dari acara. Tapi datang, tidak ada masalah. Ustaz, ana ingin minta nasihat. Ana sudah menjalankan ta'aruf dengan seorang akhwat. Ana dan akhwat tersebut sudah sepakat bahwa akan melanjutkan ke tahap nazar. Qadarullah orang tua ana menginginkan untuk nazar akhwat tersebut diundur terlebih dahulu. Karena dengan alasan ana belum kerja kembali. Dan orang tua baru mengizinkan kalau sudah kerja kembali. Apa harus yang lakukan Ustaz? Melanjutkan tahap nazar atau mengikuti nasihat orang tua untuk diundur tahap nazarnya? Kalau cuma diundur sebentar ya, cuma seminggu 2 minggu enggak ada masalah. Kalau diundur 2 tahun itu yang masalah ya. Intinya kalau antum mampu untuk menikah, antum yang lebih tahu tentang diri antum ya. Kalau antum takut terjerumus dalam maksiat, ya takut terjerumus. Nikah itu kan hukumnya asalnya sunnah. Tapi bisa berubah menjadi wajib kapan tatkala seorang takut terjerumus dalam maksiat, takut berzina, takut melihat yang haram, dia takut kalau tidak menikah akan seperti itu kegiatan dia, maka dia wajib untuk apa? Menikah. Meskipun orang tua larang, tidak ada ketaatan dalam hal ini, ya. Karena dia sendiri yang berbahaya kalau dia tidak menikah. Tapi kalau ternyata dia tidak sampai pada tahapan tersebut, dia masih bisa menahan nafsunya, dia masih bisa menundukkan pandangannya, maka hanya tunda sebulan 2 bulan, insya Allah sabar demi ketentraman, kenyamanan bersama orang tua, mencari ridho orang tua. Tapi kalau orang tua mengatakan tunda 3 tahun lagi, sementara antum sudah kebelet ya,
ya sudahlah, bismillah aja lah. Mohon maaf orang tuaku, ya sudah. Maaf lagi kalau enggak ente bermaksiat. Ustaz, apakah berkata la ilah termasuk ke dalam syirik lisan? Di kampung saya banyak orang berkata seperti ini, Ustaz. Dan apa kita mendengar harus menambahkan illallah? Iya banyak yang bilang apa? La ilaha illallah. Mungkin dia maksudnya la ilaha illallah, cuma jadi kebiasaan jadi apa? Diringkas. Ya tinggal ditambahin aja, diingatin. La ilaha illallah. Saya enggak tahu ya, saya jarang dengar seperti itu, tapi mungkin maksudnya dia apa? La ilaha illallah. Tinggal diperbaiki aja. Dia maksudnya sudah benar. Cuma dia ngomongnya mungkin karena terbiasa terpotong di tengah jalan, diingatin, ditambah la ilaha illallah. Ustaz, melihat catatan seorang saat kajian tanpa sepengetahuannya, apakah dosa? Ya enggak boleh, barang orang tidak boleh kita lihat-lihat kecuali dengan izin dia. Kita enggak usah kepo lah ya. Kecuali enggak sengaja. Orang lagi buka HP ente jangan lihat dia lihat apa, enggak usah. Kalau enggak sengaja lihat ya sudah, enggak apa-apa. Kan enggak sengaja. Kalau ada cahaya menarik, oh ternyata mungkin lagi video call sama istrinya, sama istri keduanya ente. Jadi enggak usah kepo. Ya, kalau antum mau lihat catatan orang minta izin, boleh saya lihat ya, boleh saya niru catatan antum bagus, saya pengen ngikut. Ya dia terima, mungkin dia senang dia dapat. Kalau antum lihat-lihat ya mungkin dia terganggu ya. Kita jangan apa namanya menggunakan barang orang tanpa izin ya. Termasuk misalnya kita di masjid mau wudu pakai sendal orang juga enggak boleh ya. Ya. Enggak boleh kalau minta izin ya. Kalau dia enggak ada orangnya sudah enggak usah pakai sendal orang. Ustaz, apakah pamali termasuk syirik kecil? Banyak pamali yang merupakan syirik kecil karena keyakinan tidak boleh kita berkeyakinan sembarangan. Keyakinan sudah diatur dalam syariat ya. Banyak keyakinan masyarakat, saya tidak bilang semuanya tapi banyak yang disebut pamali, banyak yang merupakan apa? Syirik kecil, khurafat. Oh, kalau gini berarti begini, kalau ini berarti begini. Ya banyak di antaranya yang merupakan khurafat. Adapun kalau terperinci maka harus disebutnya satu persatu baru bisa kita hukumi. Tapi secara umum banyak yang khurafat. Afwan Ustaz, mau tanya, 3 tahun yang lalu ana pernah berzina dengan pacar ana di siang hari di bulan Ramadan. Sekarang sudah menjadi istri ana. Setelah ana menikah dan mengikuti sunnah, ana benar-benar menyesal atas perbuatan ana. Ana ingin sekali bertobat, apakah harus membayar kafarah? Dan apa hukumnya membayar kafarah dan bagaimana cara membayar kafarah? Allah alam, saya enggak tahu ya. Karena yang dibahas oleh para ulama adalah seorang berjima dengan istrinya atau dengan budaknya di siang hari ya. Dia dalam kondisi bayar kafarah itu dalam kondisi berpuasa, kemudian dia berjima dengan istrinya atau dengan budaknya, maka itu yang disuruh bayar kafarah. Tapi kalau dia berzina saya enggak tahu, wallahu alam. Apakah karma termasuk syirik? Ya, karma itu kan meyakini keyakinan orang Hindu atau Buddha ya, yang meyakini bahwasanya jika seorang melakukan sesuatu di alam ini, dia akan dibalas pada alam berikutnya ya. Alam kehidupan berikutnya. Setahu saya demikian. Nanti bisa dicek lagi. Setahu saya hukum karma seperti itu. Ya, bahwasanya jika seorang melakukan dalam kehidupan ini, maka dia akan mendapatkan karmanya dalam kehidupan reinkarnasi yang selanjutnya. Ya, tentu itu ya, syirik. Jelas meyakini ada reinkarnasi itu apa? Merupakan kesyirikan. Ya. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.